Kitiang sangat meyakini bahwa saat ini adalah peralihan antara zaman Kaliuga menuju zaman Satyayuga atau zaman keemasan. Dan saya sangat meyakini bahwa Sangyang Corona ini adalah perwujudan dari Awatara Kalki, di mana dalam sastra-sastra atau cerita-cerita dijelaskan bahwa Kalki itu adalah seseorang yang mengendarai kuda putih dengan senjata pedang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kenapa seseorang yang menunggang kuda putih memakai pedang? Karena ini adalah suatu simbol bahwa satu orang ini ya seorang diri, tidak memiliki bala tentara. Kemudian menunggangi kuda putih karena zaman dahulu itu yang paling cepat itu kuda. Dan pedang ini berfungsi untuk melawan musuh. Nah, artinya saat ini hanya satu orang yang bernama Corona ini menghabiskan musuh atau ketidakbenaran yang ada di alam semesta ini. Ketidakbenaran itu apa? Kalau dulu di zamannya Bratayuda itu kebenaran itu ada di pihak Pandawa, ketidakbenaran itu berada di pihak Kaurawa. Nah, sekarang ketidakbenaran itu ada pada pikiran manusia, kebenaran itu ada pada hati nurani manusia. Di mana kita bisa perhatikan 1,5 tahun ke belakang ini yang terjadi adalah di mana tingkat ego manusia itu sangat tinggi karena merasa diri mereka hebat, ya, otak mereka hebat, mereka bisa menciptakan apa saja, ya. Bahkan terakhir para ahli-ahli tersebut ingin menciptakan manusia dengan cloning, ya. Itu. Kemudian juga ada menciptakan bulan, menciptakan matahari. Nah, apapun bisa diciptakan oleh manusia karena manusia itu sangat cerdas sekali, karena kecerdasan manusia itu didapat dari kecerdasan Tuhan. Nah, dengan mengetahui bahwa diri mereka sangat hebat, ya, maka disinilah muncul ego mereka, sehingga mereka hanya bermain pada logika, pada pemikiran saja. Bahkan mereka lupa ada sesuatu di dalam dirinya yang merupakan sumber kebenaran yang diabaikan. Gitu. Nah, menurut pemahaman Tiang, inilah saatnya ego manusia, kecerdasan manusia mulai ditaklukkan oleh virus yang hanya satu. Gitu. Di mana para ahli kebingungan, kepala negara kebingungan, bahkan para rohaniawan, agamawan, itu semua kebingungan bagaimana harus menyelesaikan ini, kapan ini akan berhenti. Itu tidak ada yang tahu pasti, sehingga saat ini setiap umat manusia dalam keadaan kritis atau sangat terpuruk. Itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa, ya minimal bisa mengimbangilah keterpurukan ini? Nah, kita harus mengikuti langkah yang dilakukan oleh Pandawa, itu berserah diri penuh kepada Krishna. Nah, kita di Bali ini, leluhur kita sudah meninggalkan satu ajaran yang sudah kita kenal tetapi belum kita laksanakan. Nah, saat inilah kesempatan kita
banyak sekali ada di rumah untuk menjalankan atau menerapkan 5 ajaran tersebut. Ajaran ini kita kenal dengan Pancasrada. Kita harus memunculkan keyakinan kita bahwa memang ada Tuhan, memang ada Sang Hyang Widi, memang ada Sang Sangkan Paraning Dumadi yang menciptakan, yang memelihara, dan melebur alam semesta ini. Yang kedua, kita yakin, kita percaya dan kita harus menjalani tentang adanya percikan kecil dari Sang Hyang Widi itu yang disebut dengan Atma. Ketiga, kita meyakini tentang hukum karma pala. Selanjutnya yang keempat, Punarbawa atau reinkarnasi, dan yang terakhir adalah moksa. Jadi yang perlu kita renungkan adalah kita sebagai manusia ini sudah jelas diajarkan bahwa target hidup kita terakhir adalah mencapai moksa. Moksa adalah suatu keadaan kebahagiaan, suatu keadaan bahagia baik semasih hidup maupun setelah kematian.